Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Rosi Agustina di acara Sebuah Kisah. Di episode kali ini saya akan bercerita tentang kisah yang ada di Jembatan Pencongan. Jembatan Pencongan terletak di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Berikut liputannya untuk Anda. Jembatan Pencongan terletak di jalur Pantura Pekalongan. Sungai yang terletak di bawah jembatan Pencongan termasuk aliran dari Sungai Sengkarang, yang merupakan salah satu sungai terbesar di Kabupaten Pekalongan. Sungai ini memiliki panjang 52 km, namun untuk warga sekitar jembatan Pencongan, sungai ini biasa disebut Kali Pencongan. Secara unik dari cerita masyarakat setempat mengenai jembatan Pencongan ini, dahulu sebelum menjadi jembatan seperti sekarang ini, beberapa kali jembatan ini mengalami pembenahan, dikarenakan posisi jembatan tidak pernah presisi atau miring. Dalam bahasa masyarakat setempat, biasa disebut mencong. Walaupun telah diukur sedemikian rupa, tetap saja miring atau mencong. Oleh karena itu, warga pun akhirnya menyebut jembatan tersebut dengan nama Pencongan. Iya, dulu itu pembangunannya tuh udah beberapa kali supaya si jembatannya itu lurus gitu. Tapi nggak bisa mencong-mencong terus. Akhirnya ya sudah disebutnya Pencongan gitu. Kalinya sekalian namanya Kali Pencongan. Daerahnya juga daerah Pencongan gitu. Nah, asal usulnya kayak gitu karena jembatannya dulu waktu membangun itu mencong, akhirnya namanya Pencongan, seperti itu. Di sekitar jembatan juga terdapat tugu yang merupakan salah satu prasasti bersejarah di Kabupaten Pekalongan. Pada masa penjajahan Belanda, di tempat ini pernah menjadi tempat eksekusi pemenggalan kepala. Proses pemenggalan kepala ini dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi percontohan bagi rakyat setempat tentang nasib tawanan dan orang-orang yang membangkang pada pemerintahan Belanda. Kalau katanya orang dulu ya, itu di situ itu di Pencongan jadi tempat pancong gitu. Orang-orang yang di Pancong itu gara-gara melawan sama Belandanya, jadi akhirnya dipancong gitu. Nah, waktu mau pembuatan si jembatan itu dulu orang-orang yang dipancong itu akhirnya yang mati itu ya akhirnya sekalian dijadiin tumbal gitu. Nah, dulu si tubuh-tubuh yang bekas dipenggal itu akhirnya ditanam, dicor beton gitu sama buat 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 ngebuat jembatannya itu loh. Konon, potongan-potongan tubuh tanpa kepala itu dibuang ke sungai. Kemudian dikarenakan pada masa itu banyak orang-orang sakti yang percaya pada hal-hal gaib, kepala yang telah terpisah itu digunakan sebagai bagian dari ritual pembangunan jembatan yang dahulu dipercaya untuk melakukan tumbal demi kelancaran pembangunan. Kepala-kepala itu diletakkan tepat di tengah-tengah pasak dan muka jalan. Dalam ritual tersebut, tidak kurang sekitar 40 kepala menjadi syarat untuk membangun jembatan Pencongan. Kepala-kepala tersebut ditanamkan di tengah beton pondasi jembatan. Tentunya keadaan jembatan yang sekarang ini bukanlah jembatan yang diceritakan sebelumnya. Pada tahun 1997, pemerintah daerah Pekalongan sudah melakukan beberapa kali pembangunan untuk jembatan Pencongan ini. Tidak sedikit pula mitos-mitos yang beredar di daerah jembatan Pencongan serta Kali Pencongan. Berikut beberapa mitos yang ada di Kali Pencongan. Iya, kalau mitosnya itu kalau orang dulu bilangnya kalau misalkan ada orang yang mau tenggelam di kali itu ya, itu nanti ada buaya putih yang
muncul kayak gitu. Terus juga kalau malam 1 Suro itu katanya masih banyak orang-orang yang tapa di sekitar Kali Pencongan seperti itu. Nah, itu juga kelihatan kayak apa ya? Ya siluman-siluman itulah istilahnya yang menghuni si Kali Pencongan itu. Nah, bentuknya itu ada kayak kayak ular tapi besar sekali itu apa namanya pohon kelapa itu ularnya. Ada juga itu kura-kura yang besar sekali, tapi orang-orang sini nyebutnya itu bulus kaji karena si kura-kuranya itu apa namanya itu kepalanya tuh ada putih-putihnya gitu kayak peci gitu. Nah, bulus itu kan kura-kura besar gitu, jadi namanya bulus kaji seperti itu Mbak. Di sini dulu episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Rosi Agustina, pamit undur diri.